Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersama Rado Institute, tentunya bersama saya Dr. Rado Yendra SSI MSc, terus mengudara menyampaikan riset-riset, menyampaikan kegiatan Tridharma perguruan tinggi melalui dunia maya Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan review tugas akhir mahasiswa dalam bentuk riset artikel. Jadi di Prodi Matematika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau itu telah dimulai untuk melaksanakan tugas akhir yang dapat dilakukan dengan menggunakan publikasi riset artikel. Nah, oleh sebab itu pada kesempatan kali ini kita akan mencoba melihat, mereview kerangka yang otomatis di dalamnya nanti ada pemrograman R yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan riset artikel ke depan. Nah, pada kesempatan kali ini ada bahan riset artikel yang baik yang telah dirancang oleh mahasiswa yang akan kita review, di mana mahasiswa ingin menghasilkan karya riset artikel untuk memodelkan kecepatan angin menggunakan distribusi Weibull yang diperluas. Jadi bukan distribusi Weibull yang lazim, yang sederhana, yang sering dibincangkan, tetapi menggunakan distribusi Weibull yang diperluas, yaitu distribusi Weibull 3 parameter dan distribusi Weibull 4 parameter. Landasan berpikir mahasiswa kita ini dapat kita lihat dari riset artikel yang digunakan sebagai landasan. Oke, kalau kita lihat riset artikel yang digunakan sebagai landasan diantaranya adalah riset artikel yang terbit di tahun 2017 di Cumhuriyet Science Journal dengan judul Statistical Analysis of Wind Speed Data with Weibull, Log Normal, and Gamma Distribution. Jadi kalau kita lihat sepintas riset artikel ini riset artikel sederhana yang hanya membahas pemodelan kecepatan angin menggunakan distribusi sederhana 2 parameter, yaitu Weibull, Log Normal, dan Gamma. Nah, ini tidak usah kita bahas karena sudah sering di Rado Institute membahas distribusi yang sederhana seperti ini. Bagi rekan-rekan yang ingin melihat atau memerlukan program bagaimana mengestimasi parameter distribusi sederhana ini, lihat saja di www.radoinstitute.com. Nah, apa yang kita sarankan kepada mahasiswa adalah silahkan gunakan model kecepatan angin, tapi gunakan distribusi yang agak rumit, yang memiliki tingkat kerumitan yang cukup. Di antaranya kita dapat sebut dengan extended Weibull distribution, yaitu Weibull yang dimodifikasi menjadi 3 parameter dan 4 parameter. Nah, oleh sebab itu ada riset artikel yang diajukan oleh mahasiswa, di antaranya adalah riset artikel yang terbit di Open Journal of Statistics tahun 2014, yaitu Parameter Estimation for Some Modification of the Weibull Distribution. Nah, ini tepat. Riset artikel ini terdiri dari Weibull 3 parameter yang disebut dengan Exponentiated Weibull Distribution. Jadi yang 2.1 Exponentiated Weibull Distribution, persamaan 1 kumulatif, persamaan 2 survival function, persamaan 3-nya adalah density function, dan persamaan 4-nya hazard function. Jadi kalau sudah diberikan persamaan 3 density function, selesai semua. Kita hanya tinggal mencari
log likelihood. Nah, dalam riset artikel ini untuk Weibull 3 parameter atau exponentiated Weibull juga diberikan. Nah, seperti persamaan 6, persamaan 6. Persamaan 6 masih log likelihood. Kita tinggal hanya persamaan 6 ini masih likelihood, kita hanya tinggal melog likelihoodkan saja sehingga dapat nantilah log likelihood. Jadi tinggal melogaritma naturalkan persamaan 6, kita akan mendapatkan log likelihood. Nah, dalam riset artikel ini juga diberikan Weibull 4 parameter atau disebut dengan additive Weibull distribution. Ada Weibull 4 parameter. Persamaan 10 kumulatif, persamaan 11 survival function, persamaan 12 density function. Nah, density functionnya di sini agak ada kesilapan sedikit penulis, ini bukan menggunakan tanda minus tapi plus. Jadi persamaan 12 adalah alpha t berpangkat theta kurang 1 tambah beta t berpangkat gamma kurang 1 dan seterusnya. Jadi kalau sudah ada density function, tinggal mencari log likelihood yang kebetulan additive Weibull telah diberikan pada persamaan 15 bentuk log likelihoodnya. Jadi riset artikel ini kita hanya tinggal menambah kemampuan penggunaan optim untuk mengestimasi parameter. Nah, optim ini sudah berkali-kali kita lakukan di Rado Institute. Nah, untuk menambah ketajaman riset artikel, bentuk lain dari Weibull 4 parameter juga diperoleh dalam suatu riset artikel, yaitu yang terbit di Journal of Positive School Psychology dengan judul Modeling Lifetime Data with Weibull Exponential Distribution. Jadi di sini ada satu lagi fungsi densitas peluang Weibull 4 parameter yang disebut dengan Weibull Exponential Distribution. Diberikan fungsi densitas peluangnya seperti persamaan 6, nah ini persamaan 6, fx dengan parameter A, B, alfa, dan gamma. Persamaan 6 adalah persamaan densitas dari Weibull Exponential Weibull. Persamaan 3 adalah kumulatif, dan dalam riset artikel ini juga diberikan log likelihoodnya. Jadi kalau sudah ada log likelihoodnya, sudah mantap. Sudah kita tinggal gunakan optim untuk menghasilkan karya. Mana dia log likelihood? Log likelihood. Nah, ini dia. Seperti pada persamaan 42. Jadi persamaan 42 adalah log likelihood dari Weibull Exponential Distribution. Jadi kalau kita lihat dalam kajian review riset artikel mahasiswa ini, mahasiswa kita cukup cerdas memanfaatkan peluang program-program yang ada di Rado Institute untuk diubah suai, dikombinasikan dengan beberapa paper, dan menghasilkan suatu kerangka riset artikel yang baik. Nah, oleh sebab itu, seperti yang telah kita sampaikan sebelumnya, bahwa apa yang dilakukan oleh mahasiswa ini sangat baik sekali menggunakan beberapa riset artikel untuk memodelkan kecepatan angin. Nah, tentu saja dalam review riset artikel ini kita akan coba cek programan R yang diberikan. Oke, kita coba cek R yang telah dipersiapkan. Oke, ini ada R kita. Jadi ada R, kita ambil data dulu. Datanya adalah data angin. Jadi kalau kita X angin, caps lock X angin. Nah, ini data angin kita. Data kecepatan angin harian. Ada 6.511 data. Jadi kalau kita melihat jumlah datanya, length X data kita sebanyak 6.525.
Jadi data kecepatan angin harian ini telah kita sensor, data yang missing kita buang, data yang nol juga dibuang. Jika datanya sudah seperti ini, jadi kita tinggal melakukan mendesain program R menggunakan Optim. Jadi kalau kita lihat di sini ada XI, ini adalah sekuen data 0 sampai 2 kali maksimum data. Ingat ini gunanya untuk menghasilkan graphics density plots. Lalu di sini ada XX, sort X, dan I, N, F. F ini adalah I kurang 0,5 per N. Ini adalah untuk kumulatif plot. Jadi langkah pertama yang dilakukan adalah melihat Weibull 2 parameter. Jadi Weibull 2 parameter densitasnya tidak pusing kita, di R disediakan di Weibull. Jadi tinggal menggunakan Optim saja selesai. Gunakan nilai awal 1, 1. Oke, jadi diberikan nanti density dari Weibull 2 parameter D Weibull dengan parameter A dan B yang telah diberikan dengan datanya XI. Ingat XI untuk density plot. Lalu F besar ini kumulatif plot. Dalam R kumulatif itu menggunakan P Weibull yang digunakan datanya XX, sort X. Data itu diurutkan dari kecil ke besar. Lalu ini adalah logaritma log likelihood dari Weibull. Oke, digunakan untuk mencari AIC dan BIC. Nah, lalu berikutnya adalah, nah ini ada exponentiated Weibull. Nah, exponentiated Weibull 3 parameter seperti yang telah kita bicarakan di riset artikel sebelumnya. Kita dapatkan dulu program log likelihood-nya. Jadi program log likelihood silakan lihat nanti di jurnal di riset artikel yang kita sampaikan. Ini adalah proses transfer dari bahasa matematik ke dalam bahasa R. Jadi kalau mahasiswa melihat nanti panjangnya program, silakan tuh kita buka, terus programnya panjang lumayan. Oke, itu dia. Jadi ini adalah program log likelihood. Setelah log likelihood seperti biasa gunakan Optim dengan nilai awalnya 1, 1, dan 1. Oke. Lalu kita beritahu lambda itu adalah parameter yang pertama, alfa adalah parameter 2, theta parameter 3. Lalu masukkan log likelihood dari exponentiated Weibull atau Weibull 3 parameter. Lalu dapatkan densitasnya dan kumulatifnya. Densitas kumulatif disediakan di riset artikel. Di ini densitasnya ini, bukan yang ini. Kalau yang ada tanda pagar berarti tidak kita gunakan. Oke, kalau ada tanda pagar berarti tidak kita gunakan. Nah, ini adalah density atau densitas atau fungsi densitas peluang dari exponentiated Weibull. Kalau mau dilihat ke samping boleh, itu dia, tidak terlalu panjang. Lalu Weibull 4 parameter. Nah, ini Weibull 4 parameter. Parameter 1, parameter 2, parameter 3, parameter 4. Ini adalah seperti yang disediakan di jurnal psikologi tadi, Weibull exponentiated eksponensial. Oke, kita lihat log likelihood-nya panjang, itu kita buka terus sampai ke kanan untuk mahasiswa yang memerlukan atau para peneliti lain yang memerlukan. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah Optim. Oke, Optim gunakan nilai awal 1, 1 dan seterusnya. Lalu ambil parameter A-nya adalah yang pertama, parameter kedua B, parameter ketiga alfa, parameter keempat lambda. Seperti pada riset artikel yang terbit di jurnal psikologi. Oke. Lalu ini adalah log likelihood dari Weibull exponential Weibull 4 parameter. Ini adalah density-nya dan ini adalah kumulatifnya. Jadi kalau mau lihat ke samping, ya oke, silakan kita buka. Nah, ingat log likelihood-nya kita gunakan untuk nanti mendapatkan AIC, BIC, sedangkan density-nya untuk density plot, F besar kumulatif untuk kumulatif plot.
Nah, berikutnya ini adalah log likelihood untuk additive Weibull. 4 parameter. Additive Weibull ada 4 parameter. Parameternya ada 4, parameter 4, parameter 3, parameter 2, parameter 1. Jadi kalau mau lihat log likelihoodnya kita buka sampai ke kanan, yang insya Allah nanti akan bermanfaat. Lalu kita gunakan optim seperti biasa untuk mendapatkan parameter. Nilai awalnya gunakan 1 semuanya. Lalu beritahu parameter 1 itu alfa, parameter 2 itu theta, parameter 3 itu beta, parameter 4 itu gamma. Lalu dapatkan density atau densitas dari additive Weibull, kumulatif Weibull, dan log likelihood additive Weibull atau Weibull 4 parameter. Nah, setelah kita rancang, kita rekayasa semua program, kita jalankan. Kita jalankan program kita coba run seluruhnya program kita sampai ke additive Weibull. Kita coba jalankan terus. Nah, ini kita run. Kita coba lihat, wah program kita luar biasa, jalan semua. Oke, jalan semua promoter kita. Nah, mantap. Jadi kalau untuk melihat parameter-parameter yang ada di additive Weibull atau Weibull 4 parameter, tinggal copy ini saja MLEADW, copy, kita paste di sini. Nah, kita lihat parameter-parameter yang pertamanya adalah 0,2, ini 1,7, ini 0, ini 5,5 kali 10 pangkat min 7, ini 1,4. Oke, jadi di sini adalah 4 parameter untuk additive Weibull konvergen menuju ke 0. Oke, parameternya layak kita gunakan. Ini untuk additive Weibull. Lalu kalau untuk melihat 4 parameter yang lainnya, Weibull exponentiated exponential Weibull, tinggal copy MLEEW, copy, kita paste. Nah, ini parameter kita, parameter 1 0,2, 1,7, 5,4 dan 3,1 sekian. Konvergen 1. Kalau 0 dan 1 oke masih bisa dipakai. Oke. Sedangkan untuk yang 3 parameter atau exponentiated Weibull, kita tinggal klik MLLEW. Oke. Copy saja di sini, copy. Lalu kita letak di sini paste. Nah, ini dia 1,4, 0,3, 1,4. Konvergen menuju ke 0. Artinya program kita sangat baik dan telah mampu mendapatkan roh utama dalam suatu riset artikel pemodelan peluang. Lalu kita coba jalankan, kita uji dengan menggunakan density plot. Nah, density plot adalah bagaimana kemampuan fungsi densitas menangkap histogram. Jadi kalau kita lihat di sini histogram data sebenarnya, dan akan yang pertama kita coba Weibull 2 parameter, tadi namanya F2EW, lalu di sini FEW exponentiated Weibull, lalu di sini exponentiated Weibull, lalu di sini adalah additive Weibull. Jadi kalau kita coba run, semuanya. Nah, ini dia. Oke, kita lihat. Oh, yang terakhir belum nampak. Apa masalahnya? Oh, belum kita panggil satu lagi. Kita panggil satu lagi. Nah, kita lupa panggil satu lagi. Oke. Nah, ini dia. Jadi kalau kita bandingkan keempat distribusi fungsi densitas ini, antara WD ini Weibull dengan 2 parameter, Weibull distribution, EWD ini exponentiated Weibull distribution 3 parameter, EEWD ini 4 parameter, exponentiated exponential Weibull distribution, ADW ini adalah additive Weibull. Jadi kalau kita lihat
hampir-hampir sama, hampir-hampir mirip kemampuan ketiga atau keempat fungsi densitas peluang ini dalam menangkap, mengcapture data kecepatan angin. Nah, jadi kalau begitu kita dapat putuskan bahwa semua empat model yang digunakan itu cukup baik untuk memodelkan data kecepatan angin yang kita gunakan datanya. Mungkin spesial agak beda sedikit dengan additive Weibull agak ke bawah. Ini berdasarkan persepsi dari density plot. Lalu kita lihat pula perbandingan dengan menggunakan cumulative plot. Cumulative plot memasangkan antara data yang telah diurutkan dari kecil ke besar, ingat sort, oke? Lalu dengan kumulatif, nah ini FF tadi adalah kumulatif hampiran I kurang 0,5/n. F2EW kumulatif Weibull 2 parameter, FEW yang besar kumulatif Weibull untuk eksponensial Weibull 3 parameter, FEEW exponentiated exponential Weibull distribution 4 parameter, FADW additive Weibull untuk 4 parameter. Lalu kita coba run juga semuanya. Ini 1, ini 2 kali 2 baris 2 kolom untuk kumulatif plot. Kalau tadi density plot. Run semuanya. Nah, kita coba lihat di sini juga kita lihat mendukung hasil density plot, kelihatan bahwa grafik yang berwarna hitam itu adalah theoretical. Theoretical itu maksudnya kumulatif hampiran menggunakan rumus Gringington, yaitu F sama dengan I kurang 0,5/n. Sedangkan yang biru adalah CDF Weibull, yang hijau CDF exponentiated Weibull, merah exponentiated exponential Weibull, sedangkan yang magenta atau ungu di situ adalah additive Weibull. Jadi kita lihat di sini keempat fungsi densitas yang dilakukan cukup baik, hampir-hampir sama baik dalam memodelkan data kecepatan angin. Nah, selanjutnya kita akan coba melihat nilai numeriknya berdasarkan nilai EKIK Information Criterion dan BIC Bayesian Information Criterion. Jadi kalau AIC WD ini adalah IC dari Weibull 2 parameter, AIC EWD ini adalah Weibull 3 parameter atau exponentiated Weibull, AIC EEWD ini adalah AIC dari exponential Weibull atau Weibull 4 parameter, AIC ADW additive Weibull. Sama dengan BIC-nya. Lalu kita coba run semuanya. Kita run. Jadi kita mau lihat nilai-nilai yang diberikan. Kita lihat AIC-nya, ketik AIC. Oke, kita ketik BIC. Lalu kalau kita lihat di sini, yang paling kecil AIC-nya adalah yang 4 parameter yang exponentiated exponential Weibull. Ini yang paling kecil, turun secara drastis. Ini juga di bawah berurut BIC juga adalah exponentiated exponential Weibull atau Weibull 4 parameter. Ini berdasarkan nilai AIC. Jadi kalau begitu, apa yang telah dilakukan oleh mahasiswa kita untuk menggabungkan beberapa fungsi densitas peluang dari berbagai riset artikel itu telah memberikan sumbangan baru kepada para peneliti mungkin untuk mencoba lebih berkreatif lagi
menilai, membahas berbagai macam model peluang yang akan kedepannya dapat dimanfaatkan untuk mencoba perbandingan-perbandingan terhadap kasus-kasus tertentu. Nah, seperti yang dilakukan oleh mahasiswa kita tadi, dia dapat beberapa riset artikel yang bercerita tentang Weibull, lalu ketemu riset artikel Weibull dapat digunakan untuk kecepatan angin, maka dia lakukan eksperimen untuk melakukan pemodelan-pemodelan seperti yang dilakukan oleh pemodelan-pemodelan biasanya. Jadi apa yang dilakukan pada kesempatan siang kali ini dalam mereview riset artikel mahasiswa memberikan hasil yang sangat baik dan cukup memuaskan, dan ini bisa dilanjutkan dengan menulis, karena saya lihat tadi pemrogramannya sudah, sumber-sumber referensi juga ditunjukkan tadi dari berbagai rujukan. Saya rasa tinggal mengarang cerita indah saja. Kita harap sebulan 2 bulan dapat selesai. Oke, Rado Yendra bersama Rado Institute undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.